Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat Islam dan nikmat iman, serta nikmat sehat walafiat kepada kita semua. Tak lupa salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut hadis terkait keutamaan melaksanakan sholat fajar. Hadis yang cukup masyhur atau terkenal adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Raka'atan fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Artinya, 2 rakaat salat fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sholat natai asyrata raka'atan fi yaumin wa lailatin bunyalahu bihinna baitun fil jannah." Barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah rawatib dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat, maka karena sebab amalan tersebut ia akan dibangun sebuah rumah di surga. Ummu Habibah sebagai ummatul mukminin sangat takjub mendengar penuturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummatul mukminin berarti ibu orang-orang beriman. Gelar ini diberikan khusus kepada para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka adalah ibu orang-orang yang beriman. Ummu Habibah sebagai ummatul mukminin, ia sangat takjub mendengar penuturan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummatul mukminin berarti ibu orang-orang yang beriman. Gelar ini diberikan khusus kepada para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka adalah ibu orang-orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru saja mengabarkan sebuah berita penting. Berita itu tentang amalan yang jika dikerjakannya akan berbuah manis. Ada yang tahu berita itu apa? Dan hadiahnya adalah sebuah rumah di surga. Masya Allah ya. Sejak saat itu Ummu Habibah selalu mengerjakan amalan tersebut. Ada yang tahu amalan tersebut itu apa? Ummu Habibah tidak ingin kesempatan emas itu berlalu begitu saja. Dia ingin menjadi salah satu seorang pemilik rumah di surga bersama umat muslim yang selalu mengerjakan amalan tersebut. Jangankan rumah di surga, nih, misalkan Ustadz punya rumah di dunia sudah sangat senang sekali, apalagi ketika mempunyai rumah di surga, justru tentu lebih senang ya. Yang dibutuhkan untuk mempunyai rumah di surga hanya kesungguhan serta kecintaan kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, salah satu kunci untuk mendapatkan rumah di surga adalah melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ialah sebelum dan sesudah sholat wajib 5 waktu. Sholat sunnah rawatib berjumlah 12 rakaat. Sebanyak 2 rakaat dilakukan sebelum sholat subuh atau sholat qobliyah subuh. Dan sebelum sholat zuhur 4 rakaat. Terus sesudah sholat zuhur 2 rakaat. Setelah sholat maghrib 2 rakaat. Dan setelah sholat isya 2 rakaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin sangat rutin melaksanakan sholat sunnah rawatib. Hanya sesekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melaksanakannya, yaitu sedang saat safar atau bepergian. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Jadi anak-anak, sholat subuhnya jangan ketinggalan ya. Sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Mengerjakan sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat zuhur dapat menjauhkan pelakunya dari api neraka. Ya, selain itu, sholat sunnah dapat menjadi penyempurna sholat 5 waktu. Kelak di akhirat, yang pertama kali dihisab adalah sholat. Ya, jadi sholat kita harus rajin. Oke, jika sholat wajib mendapatkan nilai sempurna, balasannya yang akan diperoleh juga akan sempurna. Namun jika tidak, amalan sholat sunnah yang akan diperhitungkan. Lalu bagaimana kalau tidak punya tabungan sholat sunnah? Jadilah orang-orang itu rugi. Masih banyak jenis sholat sunnah lainnya. Namun ada satu amalan sholat sunnah yang disebut sebagai sholat sunnah yang paling utama. Namanya sholat malam. Sholat malam itu apa? Nanti kita sambung dengan episode berikutnya ya. Alhamdulillah, sekian dari Kak Ihsan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya ya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.